Selanjutnya dari fraksi PDIP, Prof. Rohmin. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Komisi 4 yang sangat saya hormati dan saya sangat banggakan, para pimpinan, rekan-rekan anggota, Bapak Menteri Pertanian, Wakil Menteri yang kami hormati, Bapak Kepala Bappenas, Kepala Bulog, dan para salon satu. Sore ini kita sesungguhnya membicarakan hal yang sangat mendasar dan serius buat bangsa, meskipun kita tidak diliput oleh hingar-bingar wartawan. Kenapa demikian Pak Menteri? Selain diingatkan pidato Bung Karno waktu meletakkan batu pertama pembangunan kampus pertanian IPB tahun 57, Bu Ketua, ternyata ada penelitian yang sangat ilmiah itu. Tahun 2000 Pak Menteri, FAO meneliti korelasi sederhana sebenarnya bahwa suatu bangsa dengan penduduk lebih dari 100 juta, kalau urusan pangannya nggak beres, it's impossible to be developed and prosperous nation. Jadi we are very serious tuh mengenai. Atas dasar itu kami mengapresiasi dari fraksi PD Perjuangan Pak Menteri atas prestasi produksi dan stok pangan ya. Tetapi ada beberapa catatan. Pertama, Ibu Ketua dan Pak Menteri, adalah anomali mengenai melimpahnya stok pangan tetapi harganya itu meningkat terus. Itu kami ingin mendapat penjelasan atau akar masalah yang sungguhnya, Pak. Kenapa ini penting? Karena kalau ada basic ekonomi yang dilanggar, kalau supply tinggi harga turun, harga naik, itu must be something wrong. Dan saya khawatir Pak Menteri mohon izin ya, waktu awal Desember tahun lalu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan gagah berani didampingi oleh Bapak dan Pak Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan menyatakan bahwa tahun 2025 Bu Menteri 4 komoditas pangan tidak akan impor, yaitu beras, gula, jagung, dan daging, Pak. Bulan Maret kita impor 200 Agung atau 400 ribu ton. Itu sungguh-sungguh di medsos menampar presiden kita, itu kasihan itu. Nah saya enggak, sapi Pak, daging. Jadi statement bahwa presiden Pak Menteri waktu itu didampingi Bapak, ada digital recordnya, didampingi Pak Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa 2025 insya Allah bangsa kita tidak akan mengimpor 4 bahan pangan itu, yaitu beras, jagung, gula, dan daging. Tetapi bulan Maret kita kalau nggak salah impor 200 ribu ya kalau nggak salah Pak Menteri. 200. Nah kita ingin menjaga Pak Menteri ini dan Bapak Presiden jangan sampai kenaikan harga beras ini lalu ada mafia Pak Menteri demo sedikit lalu keputusan kita impor celaka 12 pas itu. Jadi sungguh-sungguh Komisi 4 itu benar-benar ingin menjadi mitra sejati, tidak menjadi mitra pembebek. Karena itu hal ini sangat serius. Kami ingin minta penjelasan Pak Menteri, what are the root causes of anomali bahwa stok itu melimpah tapi harganya tinggi. Itu satu. Yang kedua adalah, nah ini mungkin harusnya Bappenas nih, kalau konteks ini, cuman saya punya catatan Pak Menteri, Pak Kepala Bappenas ya, dari 5 instansi atau KL yang berhubungan dengan pangan di media Pak Menteri dan Pak Kepala Badan, 40% pemberitaan itu didominasi oleh Pak Mentan ini. Pak Menko hanya 25%, kemudian Bappenas 20%, Bulog, Pak Rizal mohon maaf 10% ya. Dan Kemendag, Pak Mentan paling parah itu Mendag itu, hanya 5% Pak bicara soal pangan itu. Soal hilir pun Bapak yang berbicara bukan Mendag itu. Jadi kami mengapresiasi atas keaktifan dan kelincahan agility dari Pak Menteri Pertanian. Tepuk tangan untuk Pak Menteri Pertanian. Tapi harusnya Pak Arief ikut jawab juga nih mengenai anomali supply and demand, right? Kemudian yang kedua adalah kami mohon penjelasan, mohon izin, waktu RDP terakhir Kepala Bappenas mengatakan bahwa stok di Bulog Pak Rizal yang 4 juta ton itu 1,9 juta ton sebenarnya carry over itu, Bu Ketua. Jadi berasal dari stok beras impor tahun 2024. Jadi kami ingin mendapatkan klarifikasi Pak Menteri apa benar ya bahwa sekali lagi stok, terutama Pak Rizal yang jawab nih, 4 juta ton yang ada di gudang beras itu menurut berita dari Bappenas sekitar 1,9 juta ton berasal dari
beras impor sisa. Makanya waktu Ibu Ketua, kami semua itu sidak ke gudang Bulog Semarang, Jogja, Karawang, itu banyak sekali yang busuk itu, yang sudah kena ulat. Nah, yang ketiga, Bapak Kepala Bulog dan Bappenas, kemarin saya 8 hari di Cirebon dan Indramayu, Pak Amran, salam dari Bupati Indramayu, Pak Amran ya. Nah itu Kepala Bulog Cirebon maupun Indramayu, Pak Kepala Bulog, Pak Kepala Bappenas ya, mengeluhkan untuk adanya polusi segera mengeluarkan, sehingga karena mereka gudangnya udah pada penuh tuh, nggak bisa lagi menyerap gabah petani, dan tadi Bulog kena beban karena bunga komersil, kalau cash flow-nya parah gitu kalau banyak menyimpan itu. Pak Kepala Bulog mohon segera itu bahwa Bulog wilayah itu dilepas berasnya ya. Dan ini kayak pahlawan nih karena lagi tinggi kan harga berasnya, kalau dilepas mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian yang keempat, kedua dari terakhir, bahwa waktu kami diundang ke Cina Pak Menteri Pertanian, itu di Cina itu ternyata Bulognya Cina itu menyimpannya itu 70% dari total konsumsi negaranya. Nah pertanyaan saya, Pak Menteri Pertanian, kalau Bulog itu hanya 10%, apakah mampu untuk menjadi penyangga stok maupun price of our rice gitu, kalau hanya 10%. Nah ini konteksnya sangat relevan karena kami Komisi 4 lagi merevisi Undang-Undang Pangan. Kalau menurut Bapak Menteri Pertanian, Kepala Bulog, Kepala Bappenas, bahwa pemerintah itu hanya 10%, Pak Menteri Pertanian tidak cukup untuk berfungsi sebagai buffer stock and price, and then we can propose to increase the what you call the percentage, mungkin 20%, Pak Menteri 30%, sehingga tidak kisru terus macam ini. Sekali lagi kalau 10% saya doubtful, saya khawatir ya kalau tidak mampu Bulog tuh. Kalau memang menurut perhitungan Kepala Bulog harus ditingkatkan Pak Menteri, saatnya kita usulkan tandem antara Kementerian Pertanian, Bulog, Bappenas dan Komisi 4 untuk mengusulkan itu. Dan ini terakhir, pertanyaan terakhir Pak, ini data yang keluar dari FAO, ternyata konsumsi beras bangsa Indonesia itu masih 100.000 Pak Wakil Menteri Pertanian. 100 kilogram per tahun Pak. Padahal menurut Badan Litbang Kesehatan, konsumsi beras yang sehat itu maksimum harusnya 60 kilogram Pak. Dan itu ada hubungannya dengan prevalensi diabetes tertinggi itu bangsa Indonesia. Jadi Pak Menteri, kalau kita bisa reduce ya, kalau kita bisa menurunkan konsumsi pangan dari 100 kg per tahun menjadi 60 Pak, kita hemat 40 kg kali 285 juta udah hampir 10 juta ton Pak. Kita udah swasembada betul. Saya ingin terutama Pak Arief nih, ya kan, dengan siapa lagi tuh yang untuk konsumsi. Tiru waktu zaman Pak Harto, mohon maaf, di sidang kabinet itu nggak ada lagi makan beras itu. Orang Indonesia tuh patron dan klien Pak baik Pak. Jadi sekarang Pak Prabowo kan mirip-mirip Pak Harto kan, strong leader gitu. Kenapa kita tidak terapkan dari atas Pak? Contohnya batik Pak, kalau pimpinnya batik semua. Saya aku yakin Pak Agung, kalau di sidang kabinet di mana-mana pun mengurangi konsumsi beras, kita berpindah ke sagu, ke jagung, ke ganyong, ke sorghum, insya Allah diabetes menurun, kita menjadi not only swasembada pangan tapi feeding the world. Terima kasih, mudah-mudahan ini mencerahkan dan kita semua berjuang untuk kepentingan bangsa dan mendukung Presiden kita yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas pertama program pembangunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin